Bapak Ibu Saudara, kalau dari seluruh pendapat yang berkembang pada saat ini, karena outing kelas itu diatur lewat kurikulum merdeka dan merupakan kegiatan yang memiliki dengan tujuan yang baik, kalau saya serap semuanya bersepakat bahwa outing kelas tetap harus dilaksanakan. Betul tidak? Ini mohon dicatat bahwa yang hadir semua, baik negeri maupun swasta, dan kami pun, saya, Bapak Ibu anggota DPRD, berpendapat bahwa outing kelas tetap dapat dilaksanakan. Yang kedua, kendati tepat dapat dilaksanakan, harus kita sepakati bersama. Yang pertama, lokasi. Saya mengusulkan lokasi itu tetap di seputaran Jawa Barat, tetapi ada daerah-daerah yang harus memang ditetapkan sehingga jelas tujuannya. Pertama, outing kelas dapat dilakukan oleh seluruh sekolah untuk di wilayah Kota Depok dan sekitarnya. Kalau tadi ingin ada panduan terkait mengenai destinasi wisata mana saja yang ada di Kota Depok, biar saja ya, kita baru punya alun-alun, betul tidak? Kan seperti itu, dua, insya Allah di Sawangan ada, ya kan? Kemudian ada Setu tapi belum Semenggah, kan begitu? Ya kan? Setu Pengasinan, Setu Pulau, banyak itu. Nah untuk itu, tetapi kalau dilihat dari makna outing kelas sesuai dengan kurikulum merdeka, sesungguhnya tempat itu bukan merupakan satu-satunya, ya kan, objek. Tergantung dari tujuan. Ketika Bapak Ibu memperlakukan anak belajar di luar ruang kelas, kan seperti itu. Bisa saja kok di pinggiran situ juga. Ketika apa yang Bapak mau pelajari di sana, bisa saja di terminal, kan kayak gitu, ya kan? Ketika memang mau mempelajari bagaimana karakteristik masyarakat ketika masuk dalam terminal, buang sampah sembarangan, merokok sembarangan dan lain sebagainya, kan seperti itu Bapak Saudara. Makanya, ya kan, saya berpendapat bahwa lokasi harus menjadi sebuah ketentuan. Purwakarta, ini barangkali Pak Asep, KCD, harus ada barangkali dari dinas dan Pak KCD untuk memberikan informasi tentang kondisi existing kabupaten kota se-Jawa Barat. Yang dekat misalnya Bekasi ada apa di sana, Purwakarta ada apa di sana, Tangerang, yang kan tetangga kita lain provinsi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian penetapan lokasi itu paling tidak ada antisipasi bagi kita untuk tidak melalui, ya kan, jalur yang sedikit agak rawan dan membahayakan. Bandung Barat bagus, tetapi di Bandung Barat yang ada Gunung Tangkuban Perahu, itu kan Bandung Barat ya Pak? Iya betul, Pak Des ya. Tetapi itu kan agak mengerikan. Maka mungkin daerah tersebut tidak diizinkan. Artinya apa? Harus ada inventarisir lokasi-lokasi yang dinas harus informasikan atau tetapkan yang menjadi tujuan outing kelas bagi seluruh sekolah yang ada di Kota Depok. Betul nggak Pak? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, biaya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Kalau memang seperti itu mekanismenya, saya tidak bisa yang akan berkata apa-apa lagi. Dan itulah cara yang barangkali terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sejauh yang saya tahu, yang kan memang yang kan tidak ada yang namanya outing kelas, pendanaannya itu dadakan sebulan atau 2 bulan. Bahkan ada yang 3 tahun dicicil, yang kan seperti itu. Ada yang 1 tahun dicicil dan seterusnya. Yang keempat, travel. Bu Kadis
dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Depok, saya mohon maaf, mudah-mudahan ini informasi yang tidak benar, bahwa ada 2 travel yang selalu digunakan, atau hanya 2 yang selalu direkomendasikan untuk digunakan oleh sekolah negeri ketika melakukan outing kelas baik SD maupun SMP negeri. Mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Dan saya berharap Pak Kadis, Bu Kadis, Dinas Pendidikan mengetahui dan merekomendir kepada travel yang memang memiliki izin dan memiliki kapasitas yang baik. Karena ternyata di Kota Depok ini ada asosiasi, ya kan, pengusaha jasa travel yang di dalamnya bukan hanya menyediakan kendaraan, tapi program perjalanan pun mereka persiapkan dengan baik. Dan di dalam travel itu tentu kita harapkan mereka bertanggung jawab terhadap SOP penggunaan kendaraan seperti yang Dinas Perhubungan tadi sampaikan. Bagaimana mengenai kondisi fisik badan mobil itu, bagaimana mengenai kondisi fisik mesin, terutama rem, yang kan AC, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai travel itu pun mampu mengetahui sudah berapa tahun bis itu. Sebab banyak bis yang beredar yang kan di Indonesia, termasuk yang kita gunakan itu, bodinya bagus, mesinnya bobrok. Betul tidak? Nah, berdasarkan kajian saja setelah mendapatkan peristiwa yang tentu sama-sama tidak kita inginkan, saya 3 hari ini melakukan sebuah pendalaman Bapak Saudara terhadap kegiatan outing kelas ini berkaitan dengan jasa mobil. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada sekolah yang langsung kepada PO, betul tidak? Bukan kepada travel. Yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui langsung, betul tidak PO itu menyiapkan mobil yang benar-benar bagus, layak dan baik. Sebab ketika ditanya bagus Pak, bagus, dikirim minta fotonya, betul tidak? Kita tidak punya perwakilan untuk mengecek tentang kondisi kendaraan. Mengapa? Karena Bapak Ibu mestinya langsung ke PO. Tapi kadang-kadang ada juga PO yang nakal, yang kan fotonya dikirim bagus, begitu pada waktu pelaksanaannya tidak sesuai. Ada kan Pak kejadian kayak begitu? Banyak. Yang kedua, dalam penyediaan jasa kendaraan ini ada yang mempergunakan broker. Betul nggak Pak? Ada juga calon mobil. Secara pribadi, dia pribadi nyawain mobil kepada sekolah-sekolah. Dia hanya tugasnya nyariin mobil, sudah. Yang pada akhirnya ketika yang akan terjadi sesuatu, dia tidak bertanggung jawab. Dan juga dia tidak memiliki yang kan kewenangan dan kapasitas untuk mengecek kendaraan itu. Sampai lagi kalau sudah prinsip yang kan profit oriented, ini repot Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, ada sekolah yang memang betul-betul mempergunakan jasa travel yang di dalamnya memang dia betul-betul bertanggung jawab. Maka ketika ada 3 hal ini, dari kasus yang terjadi dan dari apa yang sudah terjadi Bapak Ibu lakukan, saya berharap dan perlu kita sepakati bersama bahwa penggunaan kendaraan yang Bapak Ibu gunakan ke depan, jangan kepada broker, juga jangan kepada PO langsung, tapi pergunakanlah kepada travel itu, sehingga travel itu kita bisa jadikan sebagai media bagi kita untuk mengontrol kebenaran daripada kendaraan yang kita akan gunakan. Begitu Pak. Sebab kalau Bapak langsung, ya mohon maaf, ya kan seperti itu Bapak Saudara sekalian. Jadi yang kedua yang harus dinas betul-betul yang akan rekomendasikan travel apa saja, ya kan, dan saya mendapatkan hampir ada 20 lebih
yang kan sesungguhnya para pengusaha jasa travel yang ada di Kota Depok yang namanya asosiasinya yang kan asosiasi apa ini jasa travel ya, asosiasi pelaku perjalanan wisata Asperwi Kota Depok. Jadi yang perlu untuk dicatat oleh Dinas Pendidikan. Jadi harus ada, jangan sampai ada monopoli juga yang kan oleh salah satu dua travel yang kan sampai lagi bermain-main yang kan dengan bapak ibu yang kan di sekolah dan sebagainya yang kan sebab ketika itu dilakukan dan biarkan sekolah yang memilih sendiri travel mana yang tadi sudah digaranti oleh dinas untuk mempergunakan yang kan kendaraan itu. Sebab kalau nanti dinas sendiri yang menentukan harus pakai travel ini, maka kalau ada apa-apa tentu dinas harus bertanggung jawab. Dinas tidak ya, pernah katanya Pak. Dinas tidak pernah katanya. Ya, tentu dinas tidak pernah, yang kan dan saya juga tahu itu, yang kan seperti itu. Nah ini yang perlu untuk dilakukan. Yang terakhir adalah tadi ada hal yang sangat bagus, yang kan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang kan yaitu tentang panitia dan seterusnya, kemudian ada subsidi silang penentuannya 50% per satu, yang kan, dan seterusnya, tentu itu secara teknis agar pada hari ini DPRD Komisi D dapat merekomendasikan hasil rapat pada hari ini, maka apa-apa yang tadi kita bicarakan dan saya sampaikan, saya membagi ke dalam 4 bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, pada hari ini harus kita sepakati bahwa outing kelas tetap dapat dilaksanakan. Yang kedua, lokasi yang akan tujuan wisata atau tujuan yang akan study tour ini juga harus ditetapkan oleh dinas, di mana memperhatikan keselamatan dan kemudahan capaian daripada yang akan tujuan kita menuju daerah tersebut. Misalkan Bandung, kota Bandung kan sedikit agak aman Pak, seperti itu. Yang kan di kota Bandung ada beberapa objek-objek yang akan pendidikan yang bisa kita jadikan sebagai yang akan tujuan, seperti salah satunya yang lagi ramai oleh ibu-ibu Majlis Taklim, Masjid Al-Jabar misalnya, kan seperti itu. Saya tidak tahu kalau untuk anak-anak, ya kan. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga persetujuan orang tua. Jadi kalau ada orang tuanya yang tidak setuju, ya nggak perlu diajak. Orang nggak setuju, tapi kalau setuju, ya kan, dan dia nggak bayar juga, nggak perlu bayar juga. Sebab apa yang tadi Pak Lu disampaikan benar juga Pak, kan kayak begitu. Jadi ketika ada anak yang memang tidak mampu, tidak perlu. Tapi saya ada contoh kemarin yang cukup bagus Pak Asep dari SMA. Kebetulan anak saya tinggal anak di SMA Negeri 6, ya kan, itu ada subsidi silang. Jadi orang tua yang dianggap mampu, yang kan diinformasikan, yang kan melalui anaknya itu untuk disampaikan kepada orang tuanya berkenan tidak, berkenan bahasanya Pak, berkenan tidak membayar lebih sebab kelebihannya itu yang kan untuk melakukan subsidi silang bagi anak yang tidak mampu. Tapi juga tidak dipatok. Nah kalau dipatok salah juga. Dan itu ada contoh Pak Sekmen. kamar mandi. Kirain saya pulang ke Subang yang seperti itu. Sukabumi beliau. Seperti itu Pak, Ibu sekalian. Jadi ada subsidi silang, ya kan, dan itu saya ketahui sendiri. Anak saya di SMA Negeri 6, ya kan, dan bisa saling membantu. Yang kelima, ya kan, travelnya. Yang keempat ya, travelnya. Jadi travel Bapak Ibu, saya berharap demi kebaikan kita semua jangan melakukan yang kan pemesanan bis itu langsung kepada PO, ambil lagi kepada broker. Maka pergunakanlah travel yang memiliki yang kan jasa dan kemampuan untuk melakukan itu. Travel ini bukan travel umum Pak. Travel kan ada travel haji dan umroh. Betul tidak? Ada travel wisata, beda. Travel
ini yang di dalamnya, yang tadi asosiasi saya sampaikan ini, ketika saya panggil ya kan ke DPRD perwakilannya, apa yang Anda lakukan? Ternyata selain menyediakan bis, mereka mempersiapkan rondon acara yang betul-betul memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu selaku penyelenggara kegiatan outing kelas seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas kendaraannya, tapi program kegiatannya yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu masukan dari saya untuk kita ambil sebagai sebuah kesimpulan, dan nanti teman-teman juga akan menambahkan demi kesempurnaan dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih.